Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khalilun wa safiyyuh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in wan nasirina li dinihi ila yaumiddin. Amma ba'd. وقد قال تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال حبيبنا المصطفى المجتبى المختار سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية أجر 100 شهيد. Kepada para alim ulama, para asatidz, tokoh-tokoh agama yang kami hormati, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu, teman-teman semuanya yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita berdoa, kita bertawassul dengan berkahnya majlis kita pada malam hari ini, dengan berkahnya Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah-masalah kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang belum ketemu jodohnya segera ketemu jodohnya. Amin. Kalau yang sudah ketemu jodohnya, mudah-mudahan Allah barokah Allah nantikan kencang ya. Waktu itu saya karena diminta suruh isi di suatu masjid acara nuzul Quran. Dan jujur waktu itu adalah pertama kalinya menyampaikan materi atau menjadi pemateri di Bandar Lampung ini, karena dulu masih di Jawa, kurang lebih 10 tahunan di Jawa sana di pondok, makanya baru setahunan terakhir ini di Bandar Lampung. Maka di masjid itu waktu nuzul Quran sama seperti yang kita ucapkan sama-sama, kita doakan bareng-bareng tadi itu, semoga yang jodohnya dan jodohnya. Dan waktu itu kebetulan posisi pribadi yang ngomong ini juga belum dapat jodoh waktu itu. Dan ternyata waktu itu ada malaikat yang hadir. Ternyata dengan keikhlasan aminnya para jamaah waktu itu, ternyata yang jadi mertua saya hari ini adalah imam masjid yang waktu itu saya di situ.
Maka berharap juga malam hari ini juga ada malaikat yang hadir datang di majelis ini dengan keikhlasannya jamaah yang mengamini, yang hadir di majelis ini. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka bergembira dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir saja dapat manfaatnya. Jangankan orang yang beriman, jangankan orang yang istiqomah dalam iman, orang kafir saja, orang yang tidak mengenal Allah atau tidak mau mengenal Allah, tapi karena dia bergembira dengan lahirnya Rasulullah pun dapat manfaatnya. Ada seorang paman Nabi yang mana nama paman Nabi ini ada dalam Al-Quran abadi selama-lamanya sampai hari kiamat. Diabadikan dalam surat Al-Lahab. Jadi namanya siapa? Abu Lahab. Insyaallah anak kecil juga tahu Abu Lahab itu siapa. Orang yang begitu jahat, musuhnya Rasulullah, musuh Islam. Tapi waktu lahirnya Rasulullah di hari Senin, di malam hari tanggal 12 Rabiul Awal, maka waktu itu Abu Lahab begitu gembira dengan kelahiran keponakannya. Maka saking gembiranya dengan kelahiran keponakannya, orang yang mengasih kabar berita tentang lahir keponakannya itu seorang budak perempuan namanya Tuwaibah. Langsung seketika itu juga beliau merdekakan, tidak lagi budak. Ada namanya budak. Budak itu maksudnya adalah orang yang beradabnya sangat rendah. Dia bisa dimiliki, bisa dijual belikan. Kalau sekarang tidak ada. Kalau zaman dulu masih ada. Kalau sekarang tidak ada. Tidak ada jual beli manusia, tidak ada. Pembantu itu bukan budak. Budak itu lain. Nah ini adalah budaknya Abu Lahab yang waktu itu menyampaikan daripada kelahiran keponakannya. Maka saking senangnya Abu Lahab itu akhirnya apa? Kamu sekarang saya merdekakan. Padahal harga budak itu sekitar 10 dinar. Kalau misalkan kita lihat 10 dinar itu sekarang harga dinar itu kurang lebih sama, tidak mengalami inflasi. Kurang lebih 1 dinar 2,5 juta. 2,5 juta kali 10 kira-kira berapa itu? 25 juta. Jadi waktu itu seolah-olah Abu Lahab untuk menggembirakan, untuk mengungkapkan kegembiraan hatinya dia dengan kelahiran keponakannya, dia sedekah 25 juta seolah-olah sedekah 25 juta. Maka padahal selepas keponakannya yang dulu pas lahirnya dia gembira itu besarnya itu jadi Rasul, dan kemudian Abu Lahab musuhi dia. Bahkan Abu Lahab meninggal dalam keadaan masih memusuhi Rasulullah. Tapi ternyata selepas wafatnya Abu Lahab, maka ada yang bermimpi ketemu Abu Lahab. Ini diceritakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada yang mimpi ketemu Abu Lahab, maka orang yang bermimpi itu ketemu Abu Lahab itu mengatakan, bagaimana kabarmu sekarang? Kamu dulu sering musuh Rasulullah, kamu suruh ganggu Rasulullah terus, kamu dulu ini bagaimana sekarang nasib kamu? Kata Abu Lahab, lam al-qoba'atin khairah. Selepas wafatku aku sama sekali tidak mengalami kebaikan, tidak mengalami kenikmatan sedikit pun. Alias saya semenjak mati sampai sekarang ini masih siksa terus. Karena dulu saya itu, kamu itu Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dari siksa kubur, siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab adalah musuh Rasulullah, musuh besar Islam. Maka wafat dia langsung disiksa terus sampai hari ini juga. Maka Abu Lahab melanjutkan, wa anni suqitu min hadhihi, kecuali ada satu malam, yaitu malam Senin atau Senin malam, saya diringankan adab saya, diringankan siksa saya di malam Senin, di hari Senin. Maka saudaranya itu bertanya, mengapa engkau diringankan siksanya? Iya, karena berkah saya bergembira atas lahirnya Rasulullah, keponakan saya Muhammad, maka siksa saya di hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari jemari saya muncul air sehingga saya bisa minum air yang segar walaupun bisa di neraka. Ini adalah Abu Lahab, orang yang kafir, orang yang memusuhi Islam, wafat dalam keadaan masih seperti itu, dapat manfaat dari gembiranya dengan lahirnya Rasulullah. Bagaimana dengan orang yang iman? Bagaimana dengan orang
keadaan iman, mati dalam keadaan iman, maka pasti dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Semoga termasuk kita semuanya. Ya Abu Lahab, orang kafir saja paham tentang kegembiraan dia dengan kelahiran Rasulullah. Maka orang iman jangan sampai kalah. Hadirin yang mulia, jamaah sekalian, dan gembiranya kita dengan nikmat agama, nikmat karunia yang dikirim Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menampakkan nikmat itu. Kita dikasih nikmat, maka kita disuruh menampakkan kegembiraan kita atas nikmat itu. Dalam surat Yunus juz 11, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman, katakanlah, dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan, dengan rahmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan, maka falyafrahu, bergembiralah kalian dengan nikmat itu, dengan anugerah itu, karena huwa khairum mimma yajma'un. Nikmat Allah, anugerah Allah itu semua lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi nilainya daripada apa yang dikatakan oleh orang kafir selama hidup mereka. Maka selepas iman, selepas kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mulia adalah diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Ini nikmat bukan nikmat yang biasa ini. Orang-orang dulu, zaman dahulu, bahkan para nabi, para rasul pun itu pun memimpikan berdoa agar dijadikan umatnya nabi. Maka diceritakan bahwa ada nabi-nabi yang berdoa, ya Allah jadikan aku sebagai umat Muhammad. Diceritakan bahwa dalam suatu riwayat Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah saya jadikan aku sebagai umat Muhammad. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, para rasul, tapi ingin jadi umat Muhammad. Akan tapi kata Allah, engkau bukan takdirnya menjadi umat Muhammad, engkau tidak jadi umat Muhammad. Maka kata Nabi Ibrahim, ya sudah, kalau misalkan saya tidak bisa menjadi umatnya Muhammad, maka saya sedekah untuk umat Muhammad. Ya Allah, kirimkanlah garam untuk umat Muhammad. Maka dalam sejarah itu, sejarahnya garam-garam yang ada di laut itu adalah berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdoa, ya Allah jadikan saya sebagai umat Muhammad. Maka Nabi Isa inilah yang nantinya akan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa, yang mana Nabi Isa tugasnya adalah untuk membantu umat Islam pada waktu itu, membantu Imam Mahdi dan pasukannya pada waktu itu. Nabi Isa menjadi umat Muhammad dengan doanya dia. Lah kita ini tidak doa apa-apa. Kita ini tidak pernah meraih apa-apa untuk menjadi umat Muhammad, kemudian lahir menjadi umat Muhammad. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Muhammad yang hakiki, yang sebenarnya, sehingga nanti perkumpulan kita juga dikumpulkan juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, engkau sering puasa Senin?" Maka ada puasa sunnah namanya Senin Kamis. Biasanya ibu-ibu yang sering istiqomah, bapaknya kalah biasanya. Besok itu lihat puasa Senin. Maka Rasulullah ditanya, engkau saya lihat oleh salah seorang sahabat, engkau sering puasa hari Senin, apa sebabnya Rasulullah? Maka jawaban Nabi, "Dzalika yauma wulidtu." Aku puasa di hari Senin adalah karena untuk memperingati hari lahir. Maka dari sini para ulama mengatakan memperingati hari lahir adalah merupakan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat memperingatinya dengan hal-hal yang sesuai dengan syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertentangan. Kalau gitu maulidnya puasa aja. Maka pemahaman para ulama tidak begitu. Wasyukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah. Bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad itu tidak hanya dengan puasa saja, tapi dengan semua ibadah-ibadah pun terhitung sebagai apa? Sebagai rasa gembira kita terhadap lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersedekah, kita bersedekah, kita berinfak untuk apa? Untuk lahirnya Nabi Muhammad, untuk gembiranya Nabi Muhammad. Maka ini juga adalah maulid. Kita berkumpul membaca sholawat, memuji-muji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
menyambut bersama-sama, yang kecil, yang besar, yang tua, perempuan, laki-laki, menyambut semuanya dengan sambutan yang masyhur yang kita juga baca tadi. Tola'al badru alaina bintaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Memuji-muji baginda Rasulullah SAW juga maulud. Hadirin yang mulia, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, maka itu dihitung maulud, dihitung sebagai kita gembira atas lahirnya baginda Rasulullah SAW. Pertanyaannya, yang benar itu maulud atau maulid? Misalnya ada pertanyaan, yang benar itu maulud atau maulid? Ini ada beberapa hadiah dari panitia. Kalau bisa jawab, angkat tangan, boleh ke depan. Nah, benar jawabannya coba deh. Apakah beda antara maulud sama maulid? Kalau misalkan beda apa bedanya? Kalau misalkan sama, ya ada pembahasan. Yang benar maulud atau maulid? Dan kalau misalkan beda apa bedanya? Siapa yang berani angkat tangan? Ini untuk umum ini, dari mulai TK sampai S4 insya Allah. Boleh? Anak-anak di belakang, ada yang berani? Pojok itu kelihatannya ada ya? Siapa namanya pojok itu? Yang paling pojok. Bisa jawab dong? Ah, coba sini. Ini aja. Enggak apa-apa sana. Kalau selalu ke sana. Namanya siapa? Namanya. Coba. Hamzah. Kelas berapa Hamzah? Kelas 6. Sekolahnya di mana? Hari. Hari di mana? Sekolah di Bali ini bukan kanan ini. Bingung Hari. Di mana sekolahnya namanya apa? Dua anak saya ini. Oh ya. Apa jawabannya? Sama atau beda? Beda. Beda. Apa bedanya? Maulid. Yang benar maulid? Iya. Gimana Pak Pran? Benar nggak? Ya udah nggak apa-apa. Ada satu yang benar, jawabannya beda. Nah, itu boleh Pak di depan ambil lagi ya. Jawabannya benar beda. Itu bedanya benar. Tapi yang berbeda bedakannya begitu. Kalau misalkan benar dua-duanya berdua. Satu dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulidur Rasul, Mauludur Rasul. Kalau maulid, bukan jawabannya benar-beda. Maulid sama maulud itu beda. Dari kata-kata kerjanya itu walada yaitu wuludan wa mauladan fa huwa walidun maka kamauludun lut latalut maulidun maulidun. Jadi maulid, kalau maulid itu adalah waktu lahir atau hari lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu maulid. Pakai i maulid. Kalau maulid itu maknanya bayi yang dilahirkan. Kalau maulid itu maknanya maulud pakai u, bayi yang dilahirkan, berarti orangnya. Jadi kalau maulid itu waktunya, kalau maulid itu orangnya yang dilahirkan, namanya maulid. Jadi dua-duanya benar. Dua-duanya benar.
Jadi maulid sama maulud semuanya benar. Kedua-duanya adalah memperingati hari lahirnya bayi yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah zaman dahulu itu kenapa tidak ada maulid? Zaman Nabi, zaman sahabat, kenapa tidak ada maulid? Maka Al-Imam Al-Habib Sayyidul Alawin Al-Haddad Al-Habib Abdullah Al-Haddad dia mengatakan walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulida qad kana wajib. Para sahabat itu tidak buat maulid. Kenapa? Karena setiap hari sudah maulid. Bahkan setiap saat sudah maulid, setiap saat sudah hadir cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu orang yang benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah, Pak. Bertemu langsung dengan Rasulullah. Dalam hatinya sudah ada Rasulullah, bahkan. Maka tidak perlu yang namanya maulid. Tidak perlu diajari lagi cinta kepada Rasulullah, nggak perlu lagi itu. Bahwa mereka itu profesor cinta kepada Nabi. Nah, kayak ibaratnya seorang juara matematika nasional, juara matematika tingkat nasional disuruh hitung-hitungan 2 tambah 2. Itu namanya apa? Meremehkan itu. Oh ini saya ini juara matematika nasional kok disuruh nambah 2 tambah 2 ini gimana? Begitupun kalau misalkan kita mengatakan bahwasanya sahabat itu perlu juga, sama saja mengajarkan cinta kepada para sahabat. Sementara para sahabat adalah benar-benar bercinta hakikinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nama sahabat namanya Khubayb bin Adi. Kita nggak usah sahabat-sahabat yang tinggi itu, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, tinggian. Ada namanya Khubayb bin Adi yang insya Allah pada malam hari ini itu baru kedengaran namanya. Khubayb bin Adi, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ini ceritanya menjadi buronannya orang-orang kafir Quraisy karena waktu perang Badar itu dia berhasil membunuh seorang pemuka Quraisy namanya Al-Harith. Maka di buronannya ini kapan ketemu kita siksa dia. Nah suatu ketika ada kesempatan untuk menyiksa daripada Khubayb bin Adi. Akhirnya dia ditangkap oleh keluarga, oleh anak-anaknya Al-Harith yang bapaknya dibunuh tadi itu, ditangkap kemudian diikat di tiang salib. Berhari-hari disiksa, berhari-hari dipukulin. Karena apa? Dendam. Dulu ini yang bunuh ayah saya ini, kata orang-orang kafir. Maka karena saking bosannya nyiksa, capek, dan nyiksa sampai capek tingkatannya itu. Akhirnya apa? Udah kelamaan, sekarang kita bunuh aja si Khubayb ini. Karena dulu dia kan bunuh ayah kita, sekarang kita bunuh si Khubayb ini. Maka akhirnya orang-orang kafir yang mau membunuh si Khubayb ini bertanya kepada Khubayb, "Oh ya Khubayb, sekarang saya kasih pertanyaan satu sebelum kita bunuh. Seandainya sekarang posisi sekarang yang kamu seperti ini disiksa, bahkan mau dibunuh, digantikan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Mau tidak? Saya melepaskan kamu, tapi sekarang diganti Rasulullah, mau tidak?" Maka Khubayb bin Adi beliau mengatakan dengan lantangnya, "Saya tidak ridho, saya tidak sudi. Seandainya saya enak-enakan sama keluarga saya dengan kenikmatan dunia, sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam musibah walaupun hanya tertusuk duri kecil." Hadirin yang mulia, seorang sahabat yang enggak begitu terkenal, ini begitu dalam cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah tertusuk duri aja enggak mau. Jangankan Rasulullah disiksa seperti itu, diikat seperti itu, tertusuk duri pun enggak ridho. Kenapa? Saking cintanya Khubayb bin Adi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika pernah ada namanya Bilal bin Rabah. Semuanya sudah tahu mestinya Bilal bin Rabah, muadzin pertamanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah cintanya para sahabat. Maka Bilal bin Rabah ini selepas wafatnya Rasulullah nggak berani adzan lagi, nggak berani adzan di Madinah maksudnya. Saking sedihnya, saking rindunya kepada Rasulullah kalau adzan terikat Rasulullah, maka nggak berani adzan di Madinah lagi. Akhirnya beliau memutuskan izin untuk pindah ke Syam, ke daerah Suriah sana. Akhirnya suatu malam ini Sayyidina Bilal bin Rabah ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketemu Rasulullah adalah sesuatu yang mulia. Kata Nabi, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh telah dia melihatku, kata Nabi. Fa inna syaitan la yatamathalu bi.
karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau misalkan seseorang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah, maka itu Rasulullah hakon secara ruh. Tapi kalau misalkan mimpi ketemu yang lainnya, itu syaitan bisa menyerupai. Jadi kalau misalkan ketemu, saya mimpi ketemu guru maji saya dulu, terus apa kata guru maji kamu? Kata guru maji saya juga jadi wali sekarang, gak usah sholat lagi sekarang. Oh, itu bukan guru ngaji kamu itu syaitan yang nyamar jadi guru ngaji. Karena apa? Karena syaitan itu bisa menyerupai siapapun kecuali Nabi. Tapi kalau misalkan bertemu Nabi dalam mimpi, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Sayyidina Bilal bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, dan Rasulullah mengingatkan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, engkau sudah lama di Syam, kapan engkau berziarah kepada aku? Karena lama, begitu lama di Syam, akhirnya nggak pernah ziarah kepada Rasulullah di Madinah, nggak pernah ziarah kepada Rasulullah. Maka kapan engkau ziarah kepada aku ya Bilal? Kata Rasulullah dalam mimpi Sayyidina Bilal. Maka Sayyidina Bilal, orang yang begitu cinta kepada Rasulullah, seketika itu diingatkan oleh Rasulullah seperti itu, langsung bangun seketika. Langsung bangun seketika, berdebar-debar. Artinya, bagaimana orang yang dicintainya mengingatkan dia untuk bertemu dengannya? Maka istrinya melihat, kenapa kau tampak sedih, wahai suami? Maka Bilal mengatakan, bertemu Rasulullah saya dalam mimpi semalam. Rasulullah menyuruh saya untuk berziarah ke Madinah. Maka akhirnya Bilal pun berziarah ke Madinah selepas sekian lama nggak pernah ke Madinah. Akhirnya datang ke Madinah. Waktu di Madinah, maka Sayyidina Abu Bakar waktu itu masih jadi khalifah waktu itu mengatakan, wahai Bilal, sekarang coba adzan Bilal untuk mengenang Rasulullah. Maka Bilal mengatakan, tidak, saya hanya mau berziarah, saya nggak berani adzan, nggak kuat saya adzan. Karena dulu itu yang adzan itu saya. Dan kemudian selepas adzan saya berkunjung kepada kamar Rasulullah, langsung bertemu dengan Rasulullah, langsung kemudian mengingatkan kepada Rasulullah, as-salah ya Rasulullah, sekarang untuk sholat ya Rasulullah, saya sekarang sudah meninggal, jadi tidak ada. Saya nggak kuat untuk mengalami hal itu. Saya nggak mau adzan Abu Bakar. Sayyidina Umar datang kemudian mengingatkan juga kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, coba tolong adzan kita.